yang sebentar aku sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan baik. Oke, anak-anakku sekalian, ketua kelas hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Semoga besok juga sama seperti hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau kasih semangat sedikit untuk kalian. Semuanya boleh berdiri. Oke, jadi sebelum kita belajar hari ini ada activity sedikit yang akan kita lakukan bersama-sama supaya nanti pada saat pembelajaran bisa lebih semangat lagi. Oke, jadi Ibu akan bernyanyi disertai dengan gerakannya. Ada contohnya, nanti kalian ikuti. Jadi untuk sementara Ibu contoh dulu, nanti baru kalian perhatikan. Bisa dipahami? Bisa. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ulang lagi. Saya. Oke. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa? Bisa. Oke. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, terima kasih dan kamu kita semua. Ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, Ibu ada satu pertanyaan untuk kalian semua. Oke, pertanyaan itu yang pertama, bagaimana cara komputer berpikir dalam menyelesaikan masalah? Ada yang tahu? Bagaimana cara komputer itu bisa berpikir dalam menyelesaikan masalah? Ada yang tahu? Silakan. Bagaimana cara komputer itu berpikir? Harus dengan adanya instruksi dari manusia. Oke, tanpa ada instruksi dari manusia, komputer itu tidak bisa berpikir untuk bisa menyelesaikan masalah. Oke. Oke, materi kita hari ini adalah tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Bisa lihat? Bisa. Yang di belakang bisa lihat? Oke. Oke. Kita akan putarkan video. Dari video ini Ibu minta tolong diperhatikan. Nanti sebentar ada pertanyaan yang harus ditanyakan. Liburan kali ini, kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kelung Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Radia beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan.
Tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ. Pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saringkan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, sudah semua? Sekarang pertanyaan ibu dari juga yang tadi kamu tonton. Apa yang dijelaskan dalam video itu? Yang bisa pertama? Tentang apa video itu? Tentang kehidupan di desa. Ibu ada dengar bagian sana Pak? Oke, tentang berpikir komputasional. Oke, jadi materi kita hari ini tentang berpikir komputasional. Oke. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, setelah kamu mempelajari materi ini peserta didik memahami konsep berpikir komputasional dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung algoritma. Jadi algoritma tadi sudah dijelaskan di dalam videonya, dijelaskan lagi untuk dijelaskan. Dan yang ketiga, peserta didik memahami pentingnya literasi digital. Oke. Apa itu berpikir komputasional? Di situ dijelaskan berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan efisien seperti komputer. Jadi kita berpikir komputasional itu adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, kemudian secara sistematis. Sistematis itu artinya dia tersusun rapi, dan efisien. Efisien itu apa? Jadi menghemat waktu, efisien, ya. Oke. Ada 4 komponen dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu adalah dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, dan yang terakhir adalah algoritma. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan untuk setiap poin. Yang pertama yaitu dekomposisi. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya dalam proses membersihkan kelas misalnya. Oke, biasanya kan ada jadwal piket yang sudah dibagikan oleh wali kelas. Nah, bagaimana cara kalian bisa membersihkan kelas itu dengan bersih atau dengan waktu yang lebih efisien? Jadi biasanya kan dalam jadwal piket itu satu hari bisa sampai 6 orang atau 5 orang. Dibagi, yang satu sapu, yang satu membuang sampah, yang lain membersihkan papan tulis misalnya, atau yang lain mengatur meja dan kursi. Jadi dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Supaya apa? Masalah tadi bisa diselesaikan dengan cepat. Oke. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, pengenalan pola adalah mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecahkan. Contoh menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Jadi tanpa kalian melihat jadwal, karena itu sudah berlangsung setiap hari. Jadi sudah tahu hari ini hari apa, pelajaran apa ya. Jadi biasanya kan kalau sebelum ke sekolah berarti bukunya harus disiapkan. Sudah tahu karena apa? Polanya sudah setiap hari sudah diketahui.
melihat pohon mangga yang ada buahnya aja. Tidak perlu dilihat pohon mangganya itu tinggi ataukah rendah. Yang penting yang ada buahnya saja. Yang tidak penting itu diabaikan atau dibiarkan. Oke. Ya, atau contoh lain di situ ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus pada tugasnya aja, tidak perlu harus melihat pensilnya diruncing dulu atau harus dengan penanya yang berwarna hitam atau warna merah atau warna biru. Oke. Kemudian yang terakhir untuk komponen berpikir komputasional adalah algoritma. Itu dijelaskan algoritma adalah membuat langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, misalnya yang di rumah biasa makan mie. Oke, ada yang punya langkah. Yang pertama misalnya mungkin apa? Iya, airnya dididihkan dulu, dipanaskan dulu sampai mendidih. Oke, setelah itu masukkan mie. Setelah mie dimasukkan, kemudian apa? Siapkan bumbu-bumbunya, biasanya kan sudah dimasukkan di dalam mangkok. Setelah itu masukkan dia punya mie. Oke, terakhir apa? Oke. Kemudian yang berikut adalah materi tentang literasi digital. Jadi materi kita ini adalah berpikir komputasional dan literasi digital. Literasi digital itu di situ dijelaskan adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan menciptakan informasi menggunakan teknologi digital secara bijak, aman dan bertanggung jawab. Jadi bagaimana cara kita menggunakan teknologi zaman sekarang yang biasa pakai apa? HP. Nah, bagaimana kita menggunakan itu untuk memahami untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selain itu, penggunaan teknologi juga ini harus digunakan secara bijak. Nah, sekarang banyak sekali orang menggunakan teknologi ini dengan secara tidak bijak. Misalnya hanya untuk memenuhi konten, dia harus menampilkan konten-konten yang tidak baik, tidak mendidik misalnya. Ada hal-hal yang tidak seharusnya ditampilkan di umum, dia harus tampilkan diri untuk mendapatkan follower. Iya kan? Kalau followernya banyak berarti akan menghasilkan lebih banyak. Oke. Ada 4 komponen literasi digital. Yang pertama adalah etika digital, kemudian budaya digital, yang ketiga keamanan digital dan kecakapan digital. Oke. Kenapa sampai berpikir komputasional dan literasi digital itu sangat penting? Di situ ada banyak yang tertimbul hanya ambil 3. Yang pertama, karena dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi. Jadi berpikir komputasional dan literasi digital ini sangat penting karena dapat menyelesaikan masalah. Ibu kasih contoh, misalnya biasanya kalau dikasih tugas sama siswa, zaman sekarang ibu lihat siswa itu jarang sekali malas untuk membaca misalnya. Dikasih tugas tinggal pulang browsing aja di internet misalnya, atau di Google, entah mau pakai ChatGPT kah, Gemini AI kah, atau apa lagi, Cici. Oke, sekarang yang lagi rame Cici. Tinggal tanya Cici aja, Cici langsung aja menjawab. Soal dalam bentuk hitungan misalnya matematika ataupun IPA yang ada hitungannya, diketik aja atau pakai voice note aja langsung keluar semuanya. Tinggal Oke, yang kedua, dapat berpikir kritis dan kreatif, ya. Jadi selain bisa yang tadi menyelesaikan masalah, kita dapat berpikir kritis dan kreatif. Kreatif di sini apa? Ada yang tahu? Kreatif. Bagaimana itu kreatif? Ya bisa menciptakan sesuatu atau hal-hal yang baru atau yang menarik. Kemudian yang ketiga, menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Ini yang paling penting. Kenapa harus bertanggung jawab? Ya, misalnya kalau kamu menyebarkan hoax, paham? Berita yang tidak benar, tidak salah, tidak seharusnya dimasukkan di media sosial misalnya. Dia harus mampu bertanggung jawab. Biasanya kita lihat sekarang, kalau orang bikin konten ataupun dia memasukkan sesuatu di dalam media sosial, entah itu di Facebook, entah itu di TikTok dan lain sebagainya, biasanya ketika disampaikan itu berkuar-kuar. Nanti kalau sudah menyinggung oknum tertentu, baru ada penyesalan dari belakang. Nanti dibuat lagi video minta maaf. Jadi
komputasional dan literasi Digital. Oke, ini sudah duduknya per kelompok. Ibu akan berikan nanti sebentar setiap kelompok selesai menyelesaikan pekerjaannya atau tugasnya pada LKPD. Nanti setiap kelompok diharapkan untuk bisa dipresentasikan. Jadi nanti setiap kelompok harus menunjuk salah satu atau satu orang dari kalian untuk maju ke depan untuk bisa presentasi. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Jangan lupa ditulis nama kelompok. Jelaskan apa yang akan kamu kerjakan. Ya, jadi di situ ada LKPD-nya ada dua yang harus kamu kerjakan. Yang pertama itu tentang berpikir komputasional, itu LKPD 1. Aktivitasnya adalah Kiki membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Ya, nanti aku jelaskan, ada contohnya nanti aku jelaskan. Oke, kemudian yang kedua, LKPD kedua itu tentang literasi digital. Petunjuknya ada di situ, baca dan pahami materi yang telah dibagikan. Kemudian kerjakan tugas secara berkelompok. Yang ketiga, diskusikan jawaban bersama anggota kelompokmu. Dan yang terakhir, tulis hasil kerja di lembar jawaban yang telah disediakan. Oke. Untuk yang LKPD 1, Ibu akan jelaskan, tolong diperhatikan di depan. Nanti ada lembaran juga yang nantinya Ibu bagikan untuk kalian sebagai contoh untuk menyelesaikan LKPD 1. Kalau ada yang tidak dipahami tolong ditanyakan. Oke. Oke. Semua bisa lihat di depan? Bisa. Oke. Ini ada salah satu contoh. Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Untuk warna manik-maniknya pada gelang tersebut adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Selama 4 warna manik-manik tersebut masih tersedia, Kiki tidak akan mengubah urutan warnanya. Jadi ini tentang pengenalan pola. Jadi polanya, jadi setiap warna itu tidak boleh, misalnya warna merah tidak boleh dia berhimpitan. Paham maksud itu ya? Oke. Jika salah satu warna manik-maniknya habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik yang tersisa. Tetapi dia harus sesuai dengan pola, harus dengan urutan. Kemudian manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna yang sama. Misalnya di situ, sebentar ya. Misalnya Kiki memiliki 5 buah manik-manik merah. Ibu kasih inisialnya M untuk yang warna merah. Kemudian 3 buah manik-manik berwarna hijau, K. 7 buah manik-manik berwarna kuning, inisialnya K. Dan 2 buah manik-manik berwarna biru atau B. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menyelesaikan masalah ini? Yang kedua, berdasarkan ketersediaan manik-manik dan aturan urutan warnanya, berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? Jadi dalam soal ini ada 2 komponen berpikir komputasional yang akan kamu gunakan. Yang pertama itu adalah pengenalan pola. Nah, jadi tadi polanya itu tidak boleh berubah. Jadi harus urutannya merah, hijau, kuning, biru. Jika warna hijau itu sudah habis, berarti diikuti dengan warna setelahnya. Yaitu warna apa? Kuning. Oke. Penyelesaiannya di situ. Cara untuk menyelesaikan soal ini.
2 jadinya 3. Tiga. Jadi yang warna merah ini sisa 3 Tiga. karena yang 2-nya sudah dipakai. Jadi kalau urutan polanya nanti seperti ini. Oke. Jadi yang pertama merah, kemudian hijau, Kuning. kuning, Biru. kemudian biru, terus yang oke. Ditambah lagi nanti warnanya sini jadi merah, kemudian hijau, kuning, Biru. biru. Oke, jadi ada 2 yang sudah dipakai. Ini pun dengan hijau, kuning dan biru. Berarti itu cuma 2. Berarti kan sudah habis dipakai. Paham ya? Berarti tinggal 3 warna. Oke. Merah, hijau dan kuning. Ya. Ini langkah yang pertama. Langkah kedua, jumlah warna yang tersisa ada 3 yaitu merah, hijau, kuning dikali dengan 1. 1 ini dari mana? Tiga. Ya, jumlah manik-manik yang tersisa. Yang hijau tinggal 1. Karena kan tadi sudah dipakai 2. Dibayarkan yang pertama 3. Paham ya? Oke. Jadi 3 dikali 1. Banyaknya warna manik-manik ada 3 dikali dengan 1 adalah jumlah manik-manik yang kecil. Hasilnya sama dengan 3. Oke. Jadi jumlah yang 8 ini adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kayak begini nanti urutan yang kayak gini itu ada 3. Merah, hijau, kuning nanti urutannya ada 3. Paham ya? Oke. Kemudian karena hijau ini sudah dipakai, berarti yang tersisa hanya merah dan kuning. Merah dan kuning. Merahnya tinggal berapa? Merahnya tinggal 2. Kuningnya tinggal berapa? 4. Terakhirnya sampai di sini. 2 kali 2. 2 ini adalah banyaknya manik-manik yang tersisa. Hanya merah dan kuning. Sementara 2 yang warna biru ini adalah jumlah manik-manik yang kecil. Merah dan kuning nanti urutannya ini ada 4. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Terakhir, berapakah banyaknya? Pertanyaan yang kedua, banyaknya manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki adalah 8 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi jumlah manik-manik yang dirangkai oleh si Kiki jumlahnya adalah 15. Paham semua? Oke. Boleh dikerjakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Contohnya sudah Ibu kasih juga di situ. Nanti tinggal dikerjakan sesuai dengan contoh. Ya. Oke, silakan. LKPD-nya ada 2, bisa dibagi. Kan satu kelompoknya itu kan ada 5 ya. Ada 5 orang. Jadi bisa yang 2 orang mengerjakan LKPD 2, 3 orang mengerjakan LKPD 1. Atau terserah ketua kelompoknya nanti mau aturnya kayak gimana. Oke, bisa dibagi. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis dengan anggota kelompok. Kelompok 4 banyak. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, paham ya? Ya, nanti dibagi 2. Yang ininya sebagian ada yang ini sebagian. Kalau dia belum pada dasarnya ada cukup, ini ya. Ya. Kelompok 3 gimana? Ada masalah? Saya belajar KPD-nya supaya bisa ini biar waktunya tidak terbuang percuma. Jadi bagi jumlah anggotanya yang ada 5 orang ya. Boleh, emang harus dibuka, tidak apa-apa. Kelompok 2 bagaimana? Ya, 7, 5, 9. Oke, banyak. Kerjanya sama seperti contoh ini kan cuma 2 aja, ganti aja angkanya.
berarti tidak perlu lagi kalian ini. Kecuali mungkin ada sedikit yang boleh ditanggapi oleh kelompok lain. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan? Mau kemana? Oke, silakan. Yang lain perhatikan. Ya, boleh di atas boleh. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdullah dan di sini saya mempersilahkan Zera untuk membacakan LKPD 1. Boleh langsung mau ditulis, boleh. Atau gimana, terserah. Tulis videonya. Baca boleh, terserah. Yang lain perhatikan. Perhatikan langkah-langkahnya
literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menyebarkan hoaks, menghormati privasi orang lain di media sosial, menggunakan media sosial untuk berbagi karya, bukan untuk menjelekkan orang lain. 2. Mengapa berpikir komputasional dan literasi digital sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? 1. Dapat menyelesaikan masalah dengan teknologi. 2. Dapat berpikir kritis dan kreatif. 3. Menjadi penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Sekian berdasarkannya apakah pertanyaan? Oke. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan, silakan. Kelompok 1 ada? Kelompok 1 tidak ada. Kelompok 2 gimana? Ada yang mau ditambahkan atau ada yang tidak dipahami atau bagaimana, silakan. Oke. Ya, Dari kami tidak ada itu. kelompok tidak ada. Kelompok 3 tidak ada. Berarti semuanya sama. Hasilnya sama dengan yang disampaikan oleh kelompok 4. Oke? Ya? Oke. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4 yang sudah mendapatkan hasil. Terima kasih, sekian, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Jadi yang LKPD pertama lagi mungkin ibu tambahkan sedikit ya. Judulnya itu mana? Jadi harusnya yang ininya jangan langsung kayak gini ya. Ya, ditulis 7 dulu supaya semua orang bisa paham. Oh iya, ternyata yang manik-manik kameranya ada 7, hijaunya ada 5, terus yang kuningnya ada 9, yang ini ada 2. Atau nggak usah, kalau kamu sudah paham nggak perlu lagi tulis jabarkan seperti yang ibu jabarkan seperti ini. Ibu jabarkan seperti ini supaya kamu lebih paham dari mana sih 3 ini munculnya. Tapi kalau misalnya kayak gini aja langsung nggak apa-apa. Tapi kalau malah ditulis juga boleh. Tapi bagusnya ditulisnya di bawah supaya orang paham. Oh, jumlah manik-manik itu merah 7, hijau 5, kuning 9 dan birunya 4. Kalau nanti dijabarkan untuk mendapatkan 3 ini. Jadi tinggal 7 dikurangi dengan 4, 5 dikurangi 4, terus 9 dikurangi 4. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya kita menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa? Apa yang kalian pelajari hari ini? Pembelajaran kita hari ini tentang apa? Internasional. Yang itu apa lagi? Ada literasi digital. Kemudian komponen dari literasi berpikir komputasional ada berapa? 4. Nah, yang pertama apa? Dekomposisi. Pengenalan pola. Algoritma. Kemudian untuk literasi digital ada berapa komponennya? 4. Ada 4. Yang pertama etika digital. Yang kedua budaya digital. Yang ketiga keamanan digital dan yang terakhir pencatatan digital. Kemudian apa sih pentingnya literasi digital dan berpikir komputasional? Dapat menyelesaikan masalah dengan teknologi. Yang kedua, dapat berpikir kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Oke, refleksi kita hari ini, ibu mau tanya, untuk hari ini bagian mana yang kalian suka dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, apa aja yang kamu sukai dari pembelajaran kita hari ini? Di bagian menghitungnya, oke, mantap. Ada lagi yang lain? Misalkan masalah. Kemudian, pertanyaan yang kedua, yang paling sulit untuk pembelajaran kita ini apa? Adakah yang paling sulit? Tidak ada yang paling sulit. Oke, intinya yang mau ibu sampaikan, kita semua sebagian besar ini adalah pengguna teknologi. Intinya kita literasi digital itu perlu. Karena apa? Supaya kita bisa menyaring mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah, atau mana yang
Anda untuk menyaring informasi. Walaupun itu benar, tetapi harus ditelusuri lagi lebih jauh. Oke, Ibu kira pembelajaran kita hari ini nanti ada tugas di rumah yang harus kamu kerjakan itu tentang kalian membuat algoritma atau langkah-langkah dalam kegiatan sehari-hari. Terserah mau apa saja. Misalnya mungkin mengirim pesan kepada teman itu bagaimana urutan-urutannya sama seperti algoritma yang kalian hari ini kerjakan. Terserah modelnya bagaimana. Boleh